Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah kami, terima kasih Roh Kudus, berikan pada kami hati seorang murid, telinga seorang murid, dan mendengar fokus hanya kepada apa yang menjadi pesan Tuhan. Karena kami percaya bukan secara kebetulan kami ada pada hari ini, semua because of your blessing, because of your mercy, because of your grace. In the name of Jesus, we pray. Amen. Oke, terima kasih Tuhan Yesus baik. Yuk kita masuk dalam firman Tuhan ya. Sudah lama nggak bertemu ya, Pastor Yos ya? Udah ada berapa ratus tahun ya? Ada setahun gitu? Oke. Tapi intinya semua kita sehat, sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kita buka Matius ya. Sebelum kita masuk dalam firman, saya mau tanya, menurut sister brother, Tuhan Yesus pernah curhat nggak? Tuhan pernah curhat nggak? Mana mungkin Tuhan curhat, Bu Indri? Kan dia adalah Tuhan, yes. Sebagai Tuhan, sebagai manusia, dia pernah curhat ya. Mana buktinya? Kita akan lihat ya. Ada 5 hal yang Tuhan curhat ya. Dan ini harus betul-betul kita responi kalau kita mau menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Kita buka Matius 19 ayat 5 sampai dengan 6. Buktinya Tuhan pernah curhat ya. Yesus pernah curhat ya. Dan ini bukan sekedar biasa-biasa tapi menjadi peringatan bagi setiap kita. Matius 19 ayat 5 sampai dengan 6. Dan firman-Nya ya, Yesus yang berkata, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi 2 melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini curhat Tuhan yang pertama. Kenapa sampai Tuhan curhat? Karena terus terang di akhir zaman ini tidak sesuai dengan konsep kerajaan surga lagi tentang masalah rumah tangga. Dikatakan Tuhan menjadikan kita itu menjadi satu daging, suami dan istri menjadi satu. Tapi fakta kenyataan kita lihat sekarang di akhir zaman, banyak sekarang keluarga Kristen bukan hanya sekedar bersatu, tidak bersatu lagi, tapi bahkan sampai ada perselingkuhan, ada perceraian. Pada Tuhan katakan suami istri itu satu, bukan 2. Tapi sekarang kita lihat banyak keluarga-keluarga memang mungkin tidak bercerai karena takut dari firman Tuhan, tapi sudah tidak ada lagi kerukunan, tidak ada anggur manis, yang satu di genteng, yang satu di bawah kolong ya, atau mungkin sudah nggak ada komunikasi, nggak ada get together lagi, nggak ada kebersamaan lagi, nggak ada keharmonisan lagi. Makanya Tuhan curhat, Tuhan bilang kenapa engkau tidak bisa bersatu, padahal engkau sudah kusatukan, suami istri itu satu, nggak lagi berpisah ya, nggak lagi sendiri-sendiri ya. Makanya itu Tuhan sangat sedih, padahal kalau saja kita itu mempunyai keluarga yang rukun, Tuhan sudah menjanjikan hal yang luar biasa. Tuhan katakan apa? Akan ada terobosan melalui doa kita. Dikatakan 2 orang sepakat. Siapa 2? Suami dan istri ya. Waktu kita sepakat dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita, maka dikatakan apa saja yang kita minta akan diberikan oleh Tuhan. Ini yang membuat Tuhan sedih. Aku sudah berikan kepada engkau terobosan doa. Bahkan dikatakan Tuhan akan perintahkan berkat sampai selama-lamanya waktu keluarga itu rukun. Tapi fakta menyatakan banyak keluarga Kristen sekarang yang mengalami tidak baik ya. Bahkan sampai kepada perselingkuhan, bahkan sampai kepada perceraian. Sangat sedih. Ini adalah curhat Tuhan yang pertama ya. Nah, jangan anggap enteng. Kalau sampai Tuhan curhat, berarti Tuhan mau kita meresponi dengan sikap yang benar. Kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan, yuk jangan sampai curhat Tuhan ini berlaku sampai hari ini. Kita bilang, Tuhan pakai kami untuk tidak sampai curhatmu itu tidak kami abaikan, tidak kami anggap, bahkan kami mungkin masuk kanan keluar kanan ya. Yang pertama masalah rumah tangga ya. Kalau mau jujur, saya pernah dulu jatuh di sana ya. Saya juga pernah mengalami hal yang tidak baik dalam rumah tangga, tapi puji Tuhan masih diberikan kesempatan oleh Tuhan sehingga hari ini boleh mengalami pemulihan yang luar biasa. Yang pertama about our marriage ya, about our family ya. Itu yang pertama curhatnya Tuhan karena Tuhan sangat peduli dengan rumah tangga. Yang kedua, kita buka curhat Tuhan yang kedua ya, Matius 24 ayat 46 sampai 47. Ini curhat Tuhan yang kedua. Yang pertama tadi masalah rumah tangga. Makanya sister brother di tempat ini jangan engkau hanya berkata yang penting kan saya tidak bercerai, Bu Indri. Tuhan nggak inginkan pernikahan seperti itu. Tuhan pengen pernikahan yang unity, yang ada kesatuan. Karena di balik kesatuan ada terobosan doa. Di balik kesatuan ada berkat Tuhan yang akan diperintahkan sampai selama-lamanya. Makanya kalau sampai hari ini kita nggak mengalami berkat Tuhan, nggak mengalami hal yang luar biasa, jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan dunia, cek keluarga kita. Itu yang harus kita cek pada hari ini. That's number 1. Yang kedua, Matius 24, 46 sampai 47. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya. Ketika tuannya itu datang, aku berkata padamu, kata Yesus, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi
pengawas segala miliknya. Wow, ini curhatan Tuhan kedua. Tuhan memberkati setiap kita yang di marketplace. Perhatikan, setiap kita yang di marketplace, Tuhan memberkati kita menjadi pengawas segala miliknya, dipercayakan, dipromosikan oleh Tuhan. Tapi faktanya apa yang Tuhan lihat, anak-anak Tuhan mengaku orang Kristen, mengaku hamba Tuhan, mengaku sayang sama Tuhan, tapi dalam pekerjaan kita tidak melakukan apa yang menjadi bagian kita, dalam karir kita, dalam usaha kita, dalam bisnis kita, dalam pelayanan kita, maka Tuhan nggak bisa promosikan hidup kita. Padahal Tuhan janjikan apa? Menjadi pengawas segala miliknya. Ini curhat Tuhan yang kedua tentang orang-orang Kristen, tentang anak-anak Tuhan yang ada di marketplace. Yang pertama tadi tentang family, yang kedua tentang pribadi-pribadi yang career, atau yang orang bisnis, atau orang yang bekerja, atau orang yang sekolah. Ya, kalau kita tidak melakukan bagian kita, makanya tidak heran Tuhan tidak bisa promosikan hidup kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, curhat Yesus yang ketiga. Yuk kita lihat yang ketiga. Yang ketiga Matius 9. Matius 9 ayat 36 sampai 38. Ini juga curhat Tuhan yang ketiga. Yang pertama masalah family ya. Kenapa Tuhan sampai curhat? Karena banyak sekarang keluarga-keluarga tidak lagi unity, tidak lagi satu daging, tidak lagi bersama-sama, hanya sekedar, hanya formalitas, hanya kewajiban. Waktu itu kita lakukan, Tuhan sangat sedih karena pernikahan adalah konsep daripada kerajaan surga. Yang ketiga, Matius 9 ayat 36 sampai 38. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah pada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Wow, ini adalah curhat Tuhan yang ketiga. Yaitu apa? Tuhan bilang ini masa pandemi, kesempatan kita brother sister untuk kita pay attention, untuk kita punya mercy, untuk kita punya empathy, untuk kita punya compassion bagi orang-orang yang membutuhkan, yang terlantar. Ini bicara bukan hanya masalah uang, tapi mungkin dia dalam keadaan down, dalam keadaan putus asa, dalam keadaan desperate, dalam keadaan panik, dalam keadaan sudah mau give up, bahkan udah mau melakukan hal yang tidak menyenangkan. Di sini Tuhan berharap anak-anak Tuhan, sebagai kita anak Tuhan, mari berikan kepedulian kita. Jangan hanya all about me, jangan hanya memikirkan diri sendiri. Makanya Tuhan bilang begitu banyak sekarang tuaian ya, begitu banyak ladang sudah menguning, tapi mana pekerjanya, mana orang-orang Kristennya? Tuhan sangat sedih. Di masa COVID-19 ini kesempatan kita menunjukkan apakah kita mau meresponi curhat daripada Tuhan tadi ya. Bukan waktunya lagi sekarang hanya all about me, bukan hanya waktunya tentang mikirkan diri sendiri, tapi kita ada kepedulian. Mungkin bukan harus uang, tapi ada kepedulian. Kita doakan, kita berikan semangat, kita berikan support, kita katakan engkau pasti bisa, it's okay, nggak ada masalah, semua juga mengalami hal yang sama, tapi Tuhan kita luar biasa. Intinya jangan hanya cuma memikirkan diri sendiri. Makanya waktu orang Kristen nggak ada punya perhatian kepada sesama pada saat ini khususnya, Tuhan sangat sedih. Yang pertama rumah tangga, yang kedua marketplace, yang ketiga dikatakan orang tidak lagi peduli sekarang. Tidak harus jadi pendeta untuk peduli, tidak harus jadi hamba Tuhan untuk peduli. Setiap kita Tuhan berikan kemampuan untuk peduli kepada sesama. Itu curhat Tuhan yang ketiga. Yang keempat, curhat Tuhan yang keempat, Matius 21 ayat 12 sampai dengan 13. Supaya di tempat ini pay attention. Ini betul-betul pesan Tuhan pada setiap kita di akhir zaman ini. Maafkan saya. Matius 21 ayat 12 sampai dengan 13. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata pada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Ini keempat daripada curhat Tuhan. Tuhan bukan kecewa melihat rumah pelacuran. Tuhan bukan kecewa melihat orang-orang yang mungkin ada di tempat-tempat meja judi. Tapi Tuhan kecewa melihat gereja, bakal melihat anak-anak Tuhan yang ternyata ada transaksi jual beli kebenaran. Ini fakta. Gara-gara jodoh, gara-gara bisnis, gara-gara cuan, gara-gara uang, gara-gara posisi, kita bisa menjual Tuhan kita jual kebenaran. Ini membuat Tuhan sangat sedih. Tuhan katakan harusnya engkau menjadi rumah doa anakku, tapi fakta engkau jadikan menjadi
menjadi den of robbers, menjadi sarang penyamun. Tuhan sangat-sangat sedih. Itu yang keempat. Dan satu lagi yang kelima, ingat kisah waktu Sodom mau dihancurkan. Perhatikan Kejadian 18 ayat 26. Tuhan berfirman, ini adalah ini ada statement daripada Tuhan. Jika aku dapat 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Ini adalah statement daripada Tuhan. Kalau ada 50 saja orang benar, maka aku akan meng-cancel semua rencana tadi untuk menghancurkan kota itu. Itu kata Tuhan. Tapi fakta mengatakan boro-boro ada 50. Makanya Abraham sampai negotiate dari 50, 40, 30, 20, 10. Ayat ke-32 perhatikan, katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali ini saja. Sekiranya 10 didapat di sana firman-Nya, aku tidak akan memusnahkan karena yang 10 itu. Artinya Tuhan curhat hari itu, dan Tuhan curhat hari ini, jangan sampai sejarah terulang tidak didapati orang-orang benar di muka bumi ini. Makanya Tuhan bilang 10 saja pun aku tidak akan menghancurkan dunia ini, tapi ternyata tidak didapat orang-orang benar di akhir pada saat waktu itu. Nah, jangan sampai sejarah terulang. Jangan sampai curhat ini terjadi pada saat sekarang ini. Tuhan bukan mencari orang-orang yang hebat. Tuhan bukan mencari orang-orang yang pintar. Tuhan bukan mencari orang-orang yang kaya. Tuhan bukan mencari orang yang terkenal. Tuhan mencari orang-orang yang bagaimana. Nanti kita akan lihat. Nah, kenapa sampai Tuhan curhat? Karena di akhir zaman ini ternyata ada satu yang hilang daripada banyak anak-anak Tuhan yang mengaku orang Kristen, follower Jesus, bahkan dikatakan mengaku sangat mengasihi Tuhan, yaitu apa? Yang namanya komitmen. Ini yang terhilang dalam gereja sekarang ya. Bukan masalah nggak ke gereja, bukan masalah nggak ibadah, tapi sudah kehilangan komitmen. Makanya tidak heran rumah tangga bisa mengalami perselingkuhan, perceraian. Makanya bisa dalam keadaan bekerja tidak melakukan bagiannya. Makanya kenapa kita dikatakan juga nggak peduli kepada orang-orang yang sekarang terlantar di luar sana. Makanya kita juga bisa transaksi jual beli firman, ya jual beli kebenaran. Makanya juga kita tidak bisa menjadi orang-orang yang Tuhan cari benar di mata Tuhan karena tidak ada komitmen lagi. Hari ini mari kita cek ourselves ya. Kita nggak usah cek orang lain ya. Karena sering kali kalau saya lagi menyampaikan kebenaran, banyak pertanyaan seperti ini. Bu, ini ada teman saya seperti ini, seperti ini. Enggak lagi waktunya teman kita yang kita urus. Kita cek diri kita. Apakah kita termasuk orang yang masih memiliki komitmen sampai hari ini? Karena kalau kita punya komitmen pada Tuhan, akan berbeda dalam rumah tangga kita, berbeda dalam karir kita, berbeda dalam kepedulian kita, berbeda juga dalam gaya hidup kita. Tidak akan gampang kita memperjualbelikan firman. Hari ini kita akan lihat ada 8 alasan kenapa orang Kristen, kenapa God's follower, kenapa kita sebagai anak-anak Tuhan tidak bisa melakukan apa yang menjadi curhat Tuhan tadi. Ada 8 alasan. Yang pertama karena apa ya? Kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah apa? Karena ketidakmengertian kita akan firman Tuhan, ketidakmengertian kita akan perintah Tuhan, ketidakmengertian kita akan janji Tuhan. Mana mungkin Bu Indri? Saya sudah ikut Tuhan sudah 30 tahun. Nggak mungkin saya nggak mengerti firman Tuhan. Sangat mungkin banyak orang mengaku orang Kristen tidak mengerti apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidupnya. Makanya tidak heran tidak bisa komit. Mana buktinya? Buka John 3 ya. Yohanes 3 ayat 3 sampai dengan 4. Mana buktinya? Ternyata nggak jadi jaminan status rohani kita. Waktu itu Tuhan bertemu dengan Nikodemus. Yesus menjawab, katanya, aku berkata padamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan? Ayat 9 dan 10, perhatikan. Nikodemus menjawab, bagaimana mungkin? 2 kali dia berkata, bagaimana mungkin? Artinya dia tidak mengerti firman Tuhan. Jawab Yesus, engkau adalah seorang pengajar, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Ini fakta. Bagaimana kita berkata saya mau komit dengan Tuhan yang tidak kelihatan kalau firman-Nya saja kita tidak mengerti. Makanya nggak heran firman Tuhan masuk kanan keluar kanan karena tidak mengerti. Nah, pertanyaan sekarang, kenapa bisa nggak mengerti Bu Indri? Coba kita buka, ini rahasianya. Untuk mengerti firman Tuhan bukan karena kita pintar sister brother, bukan karena sekolahmu yang hebat. No, with your logic. Dengan kita punya logika tidak akan kita bisa mengerti firman Tuhan.
Tuhan. Caranya bagaimana? 2 Korintian ya, 3 ayat 14 ya. Kita lihat untuk bisa mengerti firman Tuhan adalah ini. Tapi pikiran mereka telah menjadi tumpul sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca firman Perjanjian Lama tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkan. 2 Korintus 3 ayat 14. Siapa yang dapat menyingkapkan firman Tuhan? Hanya Roh Kudus, hanya Yesus saja. Artinya kita butuh hikmat daripada Tuhan. Kita butuh Roh Kudus yang menuntun. Saya secara jujur ya, saya mau bilang tadi waktu didoakan sebagai pendeta, I'm not a priest. Saya bukan pastor. Saya hanya seorang ibu rumah tangga. Waktu saya bertobat tahun 1999, di sana saya ambil keputusan mau ikut Tuhan dan melayani Tuhan. Di sana saya baru mulai baca Alkitab. Terus terang, 40 years I was Christian, tapi saya tidak pernah baca firman Tuhan. Waktu saya bertobat tanggal 20 Mei 1999, saya bilang, Tuhan ajari aku Tuhan, aku nggak ngerti apa rencanamu dalam hidupku. Di sana saya mulai membaca. Setiap saya baca firman, saya minta Roh Kudus yang menuntun. Tidak mudah buat seorang Indri yang selama ini sangat hidup hitam tam untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Waktu saya minta Roh Kudus yang mengajari saya bisa mengerti satu persatu. Sampai hari ini saya melayani Tuhan 21 tahun. Itu because of His grace only. Hanya karena kasih karunia Tuhan. Karena saya terus terang, saya tidak pernah sekolah Alkitab, saya tidak tahu tentang doktrin, saya hanya dapat karena apa yang Tuhan sampaikan pada saya. Waktu Tuhan menuntun kita, waktu Roh Kudus menuntun kita, kita bisa mengerti dan makanya kita bisa punya komit kepada Tuhan. That's number one. Tentang apa? Understanding ya. Waktu engkau dan saya tidak mengerti, nggak perlu susah-susah, nggak perlu sekolah jauh-jauh, cukup minta Roh Kudus ajari aku bagaimana aku bisa mengerti apa yang menjadi kehendakmu dalam kehidupanku. Itu yang pertama. Yang kedua, kita buka ya, kenapa kita nggak bisa komit? Karena konsep dunia sudah memasuki seluruh pola pikir kita. Ada 2 konsep dunia yang sangat berbahaya yang jangan kita tiru. Banyak sekarang orang-orang Kristen meniru konsep ini karena sangat tipis perbedaannya ya. Menurut dunia it's okay, tapi menurut Tuhan it is not okay. Mana buktinya? Kita buka Yohanes 2 ayat 9 sampai dengan 10. Yohanes 2 ayat 9 sampai dengan 10 kita perhatikan ya. Setelah pemimpin pesta mengecap air yang telah menjadi anggur itu dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Orang bingung melihat keluarga ini, melihat pernikahan ini. Karena harusnya kalau buat dunia, pernikahan cukup waktu awalnya saja itu ada romantis, ada kerukunan. Tapi sudah masuk di angka 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, mulai menjadi biasa-biasa. Itu konsep dunia. Bahkan ada yang mengatakan kalau sudah menikah 30 tahun udah kayak kakak adik, Bu Indri. Tidak ada ayatnya. Tidak mungkin kita bisa kakak adik dengan suami atau istri yang total berbeda latar belakang, berbeda background, berbeda segala sesuatunya. Nah, dunia mengatakan awalnya, makanya kenapa ada honeymoon. Awalnya luar biasa. Kalau kita lihat priwet ya, itu luar biasa. Ya, wah, fotonya begitu luar biasa. Sesudah menikah 10 tahun, 20 tahun, sudah totally nggak ada seperti itu. Karena dianggap hanya awal yang penting. Itu konsep dunia, bukan konsep Tuhan. Hati-hati. Pertanyaan sekarang bagaimana dengan our family? Bagaimana dengan our marriage life until now? Masihkah ada kemesraan? Masihkah ada romantis? Masihkah ada jalan pegangan tangan? Masihkah ada berkata I love you atau boro-boro, Bu Indri? Nah, waktu engkau dan saya sudah tidak punya ini lagi, yakin konsep Tuhan masuk dalam kita. Makanya tidak heran, no commitment at all. Kenapa bisa nggak komitmen? Karena konsep dunia sudah masuk dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, konsep yang lebih berbahaya lagi adalah apa? Konsep dunia yang berkata semua itu ada limitnya. Karena dunia punya limitation, tapi Tuhan tidak ada limitnya. Terutama dalam berbuat apa? Berbuat baik. Bahkan juga hamba-hamba Tuhan, orang-orang di gereja mulai menyusup konsep dunia dalam kehidupan mereka. Mana buktinya? Kita buka Matthew 18 ya. Matius 18. Nah, dikatakan Matthew 18 ya. Matius 18 ayat 21 sampai 23. Kemudian datanglah Petrus dan berkata pada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata padanya, "Bukan, aku berkata padamu bukan sampai 7 kali.
kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Dunia percaya dengan yang namanya limitation. Semua ada batasnya. Berbuat baik ada batasnya. Mengampuni ada batasnya. Dan Petrus terkena dengan konsep dunia. Maka dikatakan 7 kali is enough, Lord. Kata Tuhan apa? No, bukan 7 kali, tapi 7 kali 70 kali. Artinya no limitation. Nah, waktu engkau dan saya memakai standar terbatas dalam semuanya. Semua ada batasan. Mengampuni ada batas, Bu Indri. Nggak mungkin dong saya terus-terusan ngampunin suami saya, ngampunin istri saya, ngampunin orang tua saya, ngampunin anak saya. Nggak mungkin dong, Bu Indri. Makanya kita tidak bisa komit dengan Tuhan. Ingat, Yesus kita adalah pribadi yang komit. Dia komit kepada Tuhan, datang ke dunia ini, lahir di kandang domba, bahkan mati di kayu salib karena untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi waktu engkau dan saya no commitment, pasti kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tidak mungkin. Itu yang kedua. Ya jangan ada batasan. Yang ketiga, kenapa kita nggak bisa komit? Karena kita nggak suka yang namanya PROSES, proses. Kita mau ikut Tuhan semuanya instan, ya. Kita semuanya mau ikut Tuhan semuanya abrakadabra. Hari ini doa, besok langsung didawat. No, tidak seperti itu. Karena ikut Tuhan ada memikul salib. Ikut Tuhan ada menyangkal diri. Waktu engkau tidak mau mengalami proses, kita tidak akan bisa komit dengan Tuhan, ya. Karena ingat, produk instan, it is not from God. Produk instan itu adalah produk daripada dunia. Mana buktinya? Kita buka Matius, ya. Kita buka Lukas 4 ayat 5 sampai dengan 7. Karena waktu engkau mau semuanya instan, ya, pokoknya semuanya bagus. Hari ini punya masalah, besok Tuhan bereskan. Tidak akan bisa kita komit dengan Tuhan. Kemudian ia itu iblis. Kemudian ia membawa Yesus ke satu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan padanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, perhatikan, segala kuasa serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, if you worship me, maka semuanya akan menjadi milikmu instantly. Waktu kita menyembah dia, makanya semua akan gampang. Saya pernah waktu itu seperti ini. Saya punya produk instan dalam usaha saya. Saya pernah kasih kesaksian buat BMC New York, bagaimana saya pernah punya usaha diskotik. Betul, within 2 hours. Hanya buka 2 hours operation, itu untungnya itu lebih daripada orang kerja berpuluh-puluh tahun. Iblis, itu bukan iblis namanya, dia offer, dia bilang, if you worship me, apa saja yang kau minta akan kuberikan padamu. Maka dikatakan tadi adalah apa? Waktu kita tidak mau proses, kita tidak mau menyangkal diri, kita tidak mau memikul salib, tidak akan bisa kita komit dengan Tuhan. Karena ikut Tuhan ada yang namanya proses. Itu yang ketiga. Yang keempat dikatakan, kenapa kita nggak bisa komit dengan Tuhan? Karena kita masih baby spiritual. Wow, nggak mungkin lah saya baby, Bu Indri, saya sudah tua, umur saya sudah 30, 40, 50, 60, 70, 80, maafkan saya. Dari mana ketahuan seorang baby rohani atau dewasa rohani? Dari doanya. Asal doa hanya cuman asking, hanya cuman begging. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Minta terus. Kapan kita berkata, God, what can I do for you, Lord? Waktu kita hanya cuman bikin list yang panjang tentang permintaan, yakin kita akan bisa punya komit dengan Tuhan. Karena orang yang punya komit dengan Tuhan nggak hanya menuntut, minta ini, dan waktu nggak diberikan, mulai ngambek, mulai marah, mulai kecewa. Seperti bangsa Israel. Bangsa Israel hanya hidup dengan bersungut-sungut terus. Waktu nggak ada air, marah sama Tuhan, komplain sama Tuhan. Waktu nggak ada makanan, marah sama Tuhan, komplain sama Tuhan. Waktu kita seperti ini tidak akan bisa kita komit dengan Tuhan. Padahal Tuhan mau kita give thank all the time. Bersyukur, itu adalah pribadi-pribadi yang punya komitmen dengan Tuhan. Kata-kata apa yang keluar pada kita pada saat ini, pada saat pandemi? Kata-kata hanya mengeluh dan mengeluh, atau kata-kata yang tetap bersyukur apapun keberadaan? Orang-orang yang komit, yang bisa bertahan sampai finishing well. Percayalah, kalau without commitment kita tidak akan bisa. Mungkin awalnya kita bisa berapi-api, endingnya kita akan kehilangan segala-gala. Itu yang keempat. Yang kelima, kenapa kita nggak bisa komit? Karena kita punya telinga itu tipis, kuping tipis, ya gampang terpengaruh. Mana contohnya? Kita buka Rut 1 ayat 12 sampai dengan 15, ya. Kita buka Rut 1 ayat 12 sampai 15. Ini ada dua orang wanita yang bernama Orfa dan yang bernama Rut, ya. Mereka adalah menantu daripada Naomi. Waktu Naomi kehilangan suami dan kedua anaknya, mereka mau pulang ke Bethlehem. Dia berkata kepada menantunya, "Pulanglah
Pergilah anak-anakku, pergilah. Sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan terancung terhadap aku. Menangis pula lah mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya dan minta diri. Tapi Rut tetap berpaut padanya. Listen ya, ini dikatakan dua-dua sama-sama orang Moab, tapi total berbeda endingnya. Karena apa? Yang satu with commitment, yang satu without commitment. Dari mana ketahuan? Dia gampang terpengaruh dengan berita kanan kiri depan belakang yang didengar. Hari-hari ini kita akan banyak mendengar berita-berita tentang COVID, berita-berita tentang ekonomi, berita-berita tentang kesehatan, berita-berita tentang rumah tangga, berita-berita tentang yang tidak menyenangkan. Pertanyaan, mau dengar berita dari dunia apa tetap memegang janji Tuhan? Waktu engkau dengar firman Tuhan, waktu engkau aminkan firman Tuhan, kita tetap bisa komit. Tapi waktu engkau mulai dengar berita dunia, makanya jangan pagi-pagi udah langsung dengar berita news ya CBN atau CBA atau namanya ataupun apa atau CBS ya atau ABC atau apapun lah. Saya udah lupa soalnya saya pernah NBC atau whatever ya. Fine, nggak ada yang masalah dengan kita well informed. Tapi please, itu tidak akan membuat imanmu bertumbuh. Tidak akan membuat komitmenmu bertumbuh. Tapi waktu kita baca firman Tuhan, membuat iman kita bisa bertumbuh. Makanya hati-hati. Komitmen dimulai dari telinga. Saya mau tanya, kenapa Tuhan berikan kita dua telinga dan satu mulut? Satu mulut untuk kita bisa berbicara, tapi dua telinga untuk mendengarkan apa yang menjadi message daripada Tuhan. Apa yang menjadi pesan daripada Tuhan. Apa yang menjadi promises daripada Tuhan. Karena hanya orang-orang yang tetap mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan yang bisa komit sampai pada kesudahan. Ini buktinya Ruth dan Naomi, Ruth dan Orfa. Kalau kita lihat akhirnya endingnya, Yesus lahir dari mana? Buka Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ayat kelima, Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Ruth. Obed memperanakan Isai ya. Dikatakan dari mana Yesus lahir? Dari Ruth, dari orang Moab, bukan dari Orpa, bukan dari Naomi. Kenapa? Karena yang satu ini punya komitmen full kepada Tuhan. Mau dipromosikan oleh Tuhan, mau dipercayakan oleh Tuhan, mau finishing well, there is no way kecuali kita punya komitmen dengan Tuhan. Caranya bagaimana? Tadi saya sudah sampaikan ada 8 hal ya untuk kita bisa komit dengan Tuhan. Yang keenam, kenapa kita tidak bisa komit dengan Tuhan? Karena nggak sesuai dengan kita punya taste, nggak sesuai dengan selera kita. Ya waktu kita mau agenda kita harus sama dengan agenda Tuhan. Sometimes nggak works like that ya. Sometimes itu nggak seperti itu. Agenda Tuhan nggak selalu sama dengan agenda kita. Agenda kita belum tentu sama dengan agenda Tuhan. Nah siapa contohnya yang sampai akhirnya gara-gara seleranya nggak cocok dengan dia, dia tidak sesuai dengan maunya Tuhan. Kita buka Yunus 1 ayat 2 dan 3. Ini hamba Tuhan loh. Ternyata nggak jadi jaminan. Belum tentu kita punya pelayanan itu selera dengan Tuhan. Belum tentu. Yohanes 1 ayat 2 sampai 3. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatan yang telah sampai padaku. Tetapi Yunus dikatakan bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanan, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Jelas, seringkali kadang-kadang kita dalam pelayanan, kita pilih-pilih pelayanan. Yang ini nggak cocok dengan saya, karena saya itu sebenarnya harusnya levelnya di sini. Sometimes nggak seperti itu. Belum tentu kita punya kemampuan Tuhan kasih sesuai dengan pelayanan kita. Ada kalanya Tuhan mau tes, Tuhan mau tes bagaimana komitmen kita. Apakah waktu diberikan pelayanan yang kesannya sangat biasa-biasa, kita tetap masih mau, atau kita mulai berkata, Tuhan nggak level saya dong Tuhan. Saya mau kasih kesaksian sedikit. Waktu pertama kali saya pelayanan, terus terang, saya pelayanan itu di penjara. Kenapa di penjara? Because of my husband who was in jail ya. Dia masuk penjara 6 months karena masalah narkoba. Nah, waktu itu suami anak saya lahir itu tanggal 20 Mei, suami saya ada di dalam. Jadi bayangkan waktu saya pregnant itu saya seorang diri dengan suami ada di dalam. Nah, waktu itu saya ambil keputusan untuk saya ikut Tuhan karena dokter mengatakan saya punya anak yang akan lahir itu bisa cacat karena apa? Sudah stressful, sudah penuh dengan stres yang luar biasa. Nah, waktu itu seorang hamba Tuhan datang bilang, Ibu Indri kau berharga
berharga di mata Tuhan, engkau mulia. Yesaya 43 itu menjadi ayat emas saya. Nah, saya katakan kalau betul memang saya berharga di mata Tuhan, saya hanya minta satu, supaya anak saya lahir normal and I will serve Jesus. Itu saya punya komitmen. Apa yang terjadi? Anak saya lahir normal, sekarang usia 22 tahun, cantik, tinggi 176, langsing. Bapak-bapak, ibu-ibu mau melamar silakan, boleh isi formulir ya. Luar biasa Ibu Indri ini ya. Nah, apa yang terjadi? Di sana saya mulai start melayani Tuhan. Pelayanan saya yang pertama tahu di mana? Di penjara. Karena hamba Tuhan itu pelayanan di penjara. Dia bilang, ayo Ibu Indri melayani di penjara. Dan saya melayani bukan bawa khotbah. Tahu ngapain? Main kerenceng-kerenceng. Jadi kalau itu tahu kerenceng ya, itu kayak tamborin, right? Do you know tamborin ya? Jadi kalau pendetanya bilang soraklah, saya main kerenceng-kerenceng. Treng, 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 treng. Nah, itu keluarga besar saya dari Medan sangat mad, sangat marah, sangat furious. Mereka bilang, Indri, enggak level kita. Kamu itu anak orang terkenal. Kamu itu sekolah S3 dari Amerika, cum laude bagian keuangan. Enggak level pelayanan di penjara kepada tempat yang sangat sederhana. Saya bilang selama itu daripada Tuhan, saya sangat bersyukur because I know who I am. Ya, saya orang yang kotor, orang yang enggak layak. Kalau dibolehkan main kerenceng-kerenceng di penjara, itu satu grace yang luar biasa. Itu saya lakukan. Sampai 2 tahun saya pelayanan di penjara. Sampai satu saat pendeta nggak bisa ngomong, saya disuruh ngomong bawa firman. Dengan keadaan terbata-bata saya ngomong. Ternyata salah satu orang yang visit, dia punya teman di sana, punya sekolah yang besar di Bandung. Dia sangat diberkati. Dia bilang, Ibu Indri, boleh nggak nanti untuk pelayanan di tempat saya pas Natal? Saya kaget. Mana mungkin orang seperti saya bisa melayani di Natal. Dia bilang, saya sangat diberkati. Dari sana, waktu engkau komit kepada Tuhan, sampai hari ini, 21 years saya sudah melayani Tuhan. Bukan karena kuat gagah, tapi waktu kita komit pada Tuhan. Jangan pilih-pilih pelayanan, jangan pilih-pilih pekerjaan. Kalau mungkin level kita sudah S3, tapi ditempatkan di tempat yang biasa, just do it. Dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Ingat seorang Daud, tukang angon kambing bisa diangkat Tuhan luar biasa. Waktu dia tetap komit mengurus 2-3 kambingnya. Dia tidak langsung lupa diri waktu dikatakan Saul dipercayakan mengangkat perisainya. Seringkali kadang-kadang kita lupa kacang sama kulit. Percayalah, Tuhan punya waktu itu indah. Kalau Tuhan mau promote seseorang itu tepat pada waktunya, asal kita punya komitmen yang luar biasa. Itu yang ke-5, yang ke-6 ya, masalah selera. Yang ke-7, kenapa kita nggak bisa komit dengan Tuhan? Karena kita oversensitif ya, gampang sensitif, gampang tersinggung, merasa tidak dihargai, merasa kurang dianggap. Kita mulai marah, sister, brother. Waktu engkau selalu pengen supaya orang respect you highly ya, waktu kita pengen dilihat, di look up ya, orang melihat kita, wah ini orang luar biasa. Ada kalanya orang nggak nganggap kita, so what gitu loh. Karena yang penting Tuhan yang menganggap kita ya. Saya sekali pernah pelayanan, saya masih ingat waktu saya diundang. Nah, waktu saya diundang, ternyata rupanya orang yang untuk mengundang itu bagian untuk mengundang hamba-hamba Tuhan, dia sudah keluar dari gereja itu. Jadi mungkin dia lupa kasih tahu kepada orang yang menggantikannya bahwa saya ada diundang. Nah, pas saya datang, kebetulan saya terlambat 10 menit. Waktu saya datang, saya ada melihat pas masuk pintu gereja, saya lihat ada seorang laki-laki, bapak-bapak duduk di depan dengan pakai jas dan pegang Alkitab. Saya kaget, loh. Berarti ada hamba Tuhannya 2 dong, seperti itu, betul? Nah, tapi saya diam saja. Nah, ternyata udah kasak kusuk di belakang, datanglah ada berapa orang dari gereja berkata, Ibu Indri, can I talk to you? Ya, kenapa? Maafkan saya, maafkan kami, karena ada salah komunikasi dengan yang lama dulu. Dia tidak kasih tahu bahwa Ibu Indri mengajar untuk membawa firman hari ini. Begini aja Bu Indri, biar sama-sama enak. Bagaimana kalau firmannya dibagi 2? Ibu 30 menit dan hamba Tuhan 30 menit. Saya bilang, no, tidak ada masalah. Saya percaya Tuhan mau bicara sama saya melalui hamba Tuhan itu. It's okay, saya bilang gitu. Dan I was so blessed pada waktu itu. Nah, seringkali kadang-kadang kita karena merasa kita nggak dilihat orang, nggak dianggap orang. Lu nggak tahu gua siapa, kita kehilangan segala-galanya. Ada kalanya seperti itu. Orang yang punya komit, dia nggak tergantung penghargaan manusia. Penghargaan Tuhan jauh di atas segala-galanya. So please ya, stop untuk be oversensitive ya. Nanti kalau suami bilang, kamu kok makin jelek mah, mulai ngambek ya. Ya udah,
terserah cari aja yang lain. Dulu saya orang yang oversensitif ya. Kalau suami bilang begitu, saya langsung bilang, ya udah kamu cari aja perempuan lain. Itu orang yang bodoh, betul. Tapi sekarang sudah saya tahu bahwa saya ini spesial di mata Tuhan. Umur boleh tua, tapi muka tetap awet muda dan hati tetap semangat. Itu yang paling penting ya. Sarah umur 90 tahun masih dinaksir oleh Raja Filistin loh. Kenapa? Karena dia punya aura ya, inner beauty-nya lebih daripada penampilan luar ya. Ibu-ibu jangan takut dengan usia 50-60. Saya sekarang 61. Siapa takut gitu. Kaleb umur 84 masih bisa perang melawan musuh-musuhnya dan memberikan Hebron kepada anak cucunya. Hari ini ayo please stop untuk oversensitive. Karena orang-orang yang sensitif tidak akan bisa komit kepada Tuhan. Karena ada kalanya mungkin doa kita pun juga nggak dijawab. Seperti perempuan Kanaan. Dia sudah datang pada Tuhan. Tuhan nggak jawab. Bahkan Tuhan bilang tidak patut memberikan roti kepada anjing. Wah! Kalau engkau gampang sensitif, engkau tidak akan bisa mengalami janji Tuhan. Dan lastly, yang terakhir, Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 2. Kalau kita mau komit pada Tuhan, ini harus menjadi kesukaan kita. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 2, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Apa artinya? Waktu engkau mendengar firman hari ini, kau bilang berat Bu Indri, bagaimana tanpa batas? Berat Bu Indri, berarti kita nggak komit. Tapi kalau engkau orang yang komit, waktu dengar firman berkata, ampuni suamimu tanpa batas. Yes, aku suka itu Tuhan. Waktu kesukaan kita adalah melakukan firman, ini orang yang komit dengan Tuhan. Ada kalanya firman itu panas di telinga kita. Tapi kalau engkau berkata, kesukaanku adalah melakukan apapun perintahmu Tuhan, itu orang-orang yang komit dalam Tuhan. Jadi hari ini mari Tuhan punya curhat tadi. Ada 5 curhat Tuhan. Pertama dalam family. Hari ini check your family. Yang kedua dalam kita punya marketplace. Dalam engkau bisnis, dalam engkau berkarya ya. Jangan kita hanya berharap Tuhan promosikan hidupku. Tapi kita nggak melakukan, kita punya bagian. Yang ketiga, be empathy kepada others ya. Masa pandemi ini praktekkan peduli kita, praktekkan kasih kita, praktekkan kita punya empathy kepada sama. Yang keempat dikatakan jangan jual beli firman Tuhan. Walaupun ada offer yang sangat luar biasa, mungkin masalah jabatan, tapi kita harus melepaskan Yesus dalam hidup kita, please. Atau mungkin masalah jodoh. Ada di sini yang cari jodoh udah umur 30 belum laku? Coba tunjukkan mukanya pada saya. Yang udah umur 30 yang belum laku juga mana? Yang udah 30, 40, saya mau kasih kesaksian sedikit. Saya punya anak 4. Anak saya 4 yang pertama sudah menikah, saya sudah punya cucu. Tapi yang nomor 2 dan nomor 3, yaitu umurnya 32 tahun, 31 tahun, dan 22 tahun. Mereka itu nggak punya pacar. Dan yang anak saya nomor 2 itu sebelumnya dia memang punya pacar, tapi 5 tahun dia pacaran, tapi saya kurang pas dengan dia, dan saya waktu berdoa, dia bukan untuk anak saya, dan akhirnya mereka bubar. Nah waktu itu anak saya bilang, ya sudah, nggak usah lagi, saya udah umur 32, ngapain lagi juga mesti cari-cari lagi pasangan, mau kawin-kawin, mau enggak. Itu saya katakan, Tuhan, aku percaya Engkau berikan yang terbaik bagi anak saya. Saya percaya, buat saya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Waktu itu ada beberapa orang yang mendekati dia, tapi semuanya non. Dan saya bilang tidak mungkin daripada Tuhan. Dan apa yang terjadi waktu kita komit pada Tuhan? Perhatikan baik-baik. Usia anak saya 32 tahun, dia dokter spesialis ya. Cantik, tapi nggak mau lagi pacaran. Ternyata di masa pandemi bisa dapat jodoh. Di masa pandemi ada dokter juga spesialis ortopedi yang juga kebetulan cocok sama dia, akhirnya mereka bisa berkenalan, dan masa pandemi bisa berpacaran, luar biasa. Makanya kalau Tuhan izinkan tahun depan, kalau memang Tuhan izinkan nanti dari New York semua datang ke Indonesia, tapi bayar tiket masing-masing ya. Nah artinya please ya, jangan hanya gara-gara masalah jodoh, engkau jual Yesusmu, mau umur 32, 40, gak ada yang mustahil sama Tuhan. Terus terang teman-temannya bilang begini, kok bisa lu pandemi 2 tahun, lu bahkan dapat pacar. Itulah Tuhan kita, mau di dalam mana pun, dalam palungan pun, kalau kita komit Tuhan bisa berikan yang terbaik. Maka saya bilang terima kasih Tuhan. Terus terang saya sendiri pun kaget ya, nggak pernah aku pikir, nggak pernah aku dengar, nggak pernah aku lihat Tuhan sediakan. Dan kebetulan pasangan anak saya ini juga dia dokter spesialis. Jadi waktu kemarin kami COVID yang mengurus semuanya dia. Bayangkan ada bonus luar biasa. Makanya hari ini please be commitment to him. Hanya itu pesan Tuhan pada kita. Karena Tuhan hari ini curhat. Dia katakan, kenapa kalian tidak bisa satu daging? Kenapa engkau tidak bisa lakukan bagianmu anakku? Kenapa engkau tidak empati? Kenapa engkau jual belikan firmanku? Kenapa engkau tidak mau hidup benar di mataku? Hari ini keputusan ada di tangan kita. Kalau kita mau punya komitmen, kita berdoa hari ini ya. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Allah kami. Terima kasih Roh Kudus. Bapa yang luar biasa. Bapa yang luar biasa. Kami nggak mau Bapa menggunakan akal budi kami. Kami hanya mau menggunakan apa yang menjadi pesan-Mu Tuhan, yaitu iman kami. Bahwa waktu kami komit dengan Engkau, maka Engkau yang akan bertanggung jawab atas kehidupan kami. Bapa mampukan kami Roh Kudus with your Holy Spirit. Dengan kekuatan-Mu, dengan kasih-Mu, dengan pertolongan-Mu. Kami bisa Bapa sampai finishing well. Karena kami tahu untuk komitmen it is not easy Tuhan. Karena banyak distraction yang akan kami hadapi di sekitar kami. Tapi kami hanya mau fokus kepada Tuhan. Berkati jemaat BMC New York, berkati Pastor Yosua dan Ibu dan juga seluruh keluarga. Berkati untuk jemaat yang ada pada saat ini dan melalui hidup kami. Nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan juga.